Jika bertemu ayah sekarang ya, apa yang ingin Mas Yusuf sampaikan terkait keputusan masuk Islamnya Mas Yusuf? Iya, kalau saya bertemu dengan ayah saya sekarang, ya saya akan sampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Mas Yusuf boleh diceritakan nggak latar belakang Mas Yusuf sebelum masuk Islam, keluarga dan kegiatan sehari-hari dulu bagaimana? Iya, nama saya sebenarnya ya nama sesuai dengan administrasi itu Yosep ya. Hmm. Jadi kemudian orang tua dan juga yang terdaftar di KTP dan ijazah itu sebenarnya Yosep. Cuman karena supaya yang lebih mendekati diubah menjadi Yusuf. Ya, sebelumnya saya beragama Katolik ya. Beragama Katolik. Terus kedua orang tua saya juga yang lumayan lah dalam agama. Artinya mereka dekat dengan agama gitu. Terus ketika SMP saya SMP-nya di SMP swasta, khususnya SMP swasta Katolik ya, di salah satu daerah terdekat dari rumah saya. Jadi ketika SMP saya sudah pisah dengan orang tua, artinya tidak tinggal bersama dengan orang tua. Namun di tempat itu ya saya juga mulai mengenal yang namanya masjid, artinya setiap 5 waktu itu saya mendengar suara azan gitu. Yang seterusnya saya bersekolah dan menyelesaikan tingkat menengah atas itu di SMK di Kota Makassar. Artinya saya sudah jauh lagi dari keluarga. Mungkin itu saja keseharian saya juga waktu itu kuliah, tapi qadarallahnya berhenti atau putus kuliah. Baik. Apa yang pertama kali Mas Yusuf rasakan saat melihat Islam sampai akhirnya memicu rasa ingin tahu lebih dalam, Mas? Iya, yang pertama adalah ketika waktu SMP ya, maksudnya waktu SMP itu saya betul-betul sudah merasakan bahwa oh ternyata gini gitu ya kan. Setiap hari itu 5 kali waktu itu bagi saya waktu itu sangat berat. Tapi yang saya senangi waktu itu adalah kan kita menumpang ya di SMP, artinya setiap pagi itu atau sebelum subuh itu kita juga harus bangun ngapain, apakah kita membersihkan atau apa aja gitu kan yang bisa kita lakukan. Jadi saya sangat terbantu dan sangat eh, senang ketika sudah azan, artinya waktu bangun sudah dekat, artinya kita harus berbangun bersiap untuk melakukan aktivitas dan juga eh, melakukan persiapan untuk ke sekolah. Jadi ya waktu itu saya senang aja sih mengenal Islam di waktu SMP itu sebenarnya. Apa sebenarnya yang membuat Mas Yusuf merasa tidak logis dalam hal kebersihan di agama sebelumnya, terutama saat mau beribadah, Mas? Iya, yang membuat saya merasa tidak logis ya, maksudnya artinya ketika itu saya di SMK, gitu ya kan, di SMK di sekolah menengah atas itu saya sering ya, artinya saya di situ minoritas ya, kebanyakan teman-teman saya itu beragama Islam. Jadi ketika saya mengatakan, artinya menegur teman-teman saya, ayo pergi sholat gitu kan, mereka cuma mengatakan bahwa lagi nggak ada air gitu kan, artinya saya ini tidak suci gitu. Saya bilang emang harus gitu kan, apakah se se setriki itu gitu, maksudnya kayak harus bersih itu untuk melakukan ibadah gitu kan, padahal itu kan ya ibaratnya yang kita lakukan aja gitu, yang penting kan niat gitu. Ternyata ya memang kalau kita harus beribadah itu harus bersih, beda dengan di agama saya sebelumnya ya kan. eh, Mungkin ada yang tidak mandi, ya kan, mungkin ada yang tidak gosok gigi, mungkin ada yang bahkan mungkin ada yang tidak cuci muka ketika pergi beribadah, hanya mengandalkan
outfit saja misalnya. Jadi mereka itu kebanyakan cuma mengandalkan outfit, pakai baju, celana panjang misalnya, atau pakai parfum aja gitu. Sehingga ketika memasuki tempat ibadah, ya mereka cuman seakan-akan memamerkan outfitnya. Ada yang pakai sepatu kulit, ada yang pakai sendal gimana-gimana. Jadi lebih lebih jatuhnya adalah eh, sebenarnya adu outfit gitu. Jadi bukan yang ternyata tidak sebersih itu dalam beribadah. Dan terkadang di tempat saya sebelumnya, di agama sebelumnya itu kebanyakan bahkan di kampung itu kan biasanya memelihara ya, artinya memiliki peliharaan seperti anjing misalnya atau hewan-hewan yang lain lah yang bisa diajak kerjasama gitu. Nah, biasanya anjingnya ini akan ngikut juga ke dalam tempat ibadah dan menurut saya itu sangat tidak logis gitu ya kan. Gimana kita mau beribadah eh, hanya bahkan kebersihan udah belum tentu dijamin, terus ibadahnya sama hewan lagi gitu. Jadi itu bagi saya kayak, wah ini kurang logis aja gitu. Mau Iya beribadah, mau betul, berdoa begitu. Yang penting pakai baju bagus, pakai pakaian yang wah begitu ya. Enggak. iya Kalau betul. kalau mungkin yang dilihat sama Mas Yusuf itu ketika umat Islam beribadah, dia pakai pakaian sederhana tapi memang bersuci dulu begitu ya. Iya betul. Ya. Artinya sudah dipastikan kesuciannya, artinya cuci mukanya, terus tangannya. Jadi betul-betul suci baru bisa berdoa gitu. Artinya ya bagi saya juga itu hal-hal yang sangat gimana gitu. Gimana kita ketika menghadap misalnya nih kepala sekolah misalnya atau orang yang kita anggap lebih besar, kita harus mempersiapkan diri juga. Misalnya pasti harus mandi dulu, pasti pakai pakaian yang bagus, ya Hmm. kan? Intinya kita harus bersih dulu, baru menghadap misalnya orang-orang yang di atas kita misalnya gitu. Nah, ini kita mau menghadap Tuhan, tapi kenapa kita tidak mempersiapkan sebaik mungkin gitu loh, Hmm. ya kan? Kita nggak mempersiapkan diri sebersih mungkin gitu. Artinya bagi saya itu kurang prepare gitu. Jadi kayak nggak prepare sebelum menyambut yang kita anggap lebih besar lagi gitu. Ya, ya, ya. Iya, bagi saya gitu kan, maksudnya eh, ini kita terlambat gitu ya kan. Misalnya nih, oh ya nanti terlambat gitu. Jadi kayak misalnya ada orang-orang tertentu yang memiliki tempat-tempat tertentu juga misalnya gitu. Nanti yang paling cepat datang, kalaupun dia hanya orang yang biasa, jadi boleh duduk di belakang gitu. Artinya tidak diisi tempat-tempat yang kosong gitu. Di depan nanti tempatnya si ini. Jadi itu mengganggu sih bagi saya. Artinya kan di dalam tempat ibadah itu ibaratnya suaranya itu kecil juga, artinya nggak ada pengeras suara. Jadi kalau misalnya ternyata di depan masih kosong, kita yang mau isi mungkin bisa mendengarkan lebih imamnya gitu kan. Tapi karena kita terhalangi oleh eh, status itu, artinya nggak usah duduk di depan karena kita ini orang biasa, nggak usah duduk di depan karena itu tempatnya si ini, si itu. Artinya kita duduk di belakang yang mungkin kita udah nggak dengar suaranya, terus kita juga udah nggak fokus lagi, ya gitu aja sih sebenarnya. Mm-mm. Katanya setelah riset ke berbagai agama lain, Mas Yusuf menemukan hanya Islam yang benar-benar mengajarkan keikhlasan. Bisa dijelaskan nggak bagaimana proses riset dan pencarian itu, Mas? Iya, sebenarnya dimulai ketika saya lulus sekolah menengah atas ya, atau SMA SMK gitu. Nah, saya waktu itu daftar lah ya, daftar SNBP atau yang berbasis tes gitu kan, SNBT gitu. Intinya saya semua daftar dan qadarullah saya nggak lulus. Akhirnya saya stres gitu.
Nah, terus saya merasa udah nggak dianggap lagi nih sama orang-orang ketika kita nggak berpendidikan gitu. Hmm. Akhirnya saya kembali ke kampung, terus melihat eh, ya keluarga kan. Nah, suatu saat akhirnya saya bertemu sama anak kecil, ya, bagi keluarga juga. Terus dia berusaha kayak, wah, dia menganggap saya ada gitu. Jadi saya waktu itu wah merasa ini nih bisa nih, artinya saya ini harus bertahan hidup lagi nih. Karena waktu itu stres, sempat terjadi pemikiran untuk bagaimana mengakhiri hidup aja gitu ya kan, daripada nggak jadi siapa-siapa, daripada nggak jadi apa-apa, lebih baik mengakhiri hidup. Tapi alhamdulillahnya ketika pulang kampung ketemu sama anak adik ya, maksudnya adik sepupu, terus membangkitkan semangat untuk hidup. Nah, waktu itu agamanya beliau itu Islam. Jadi otomatis saya bilang, wah, ini gimana gitu ya kan? Saya nggak mungkin dong ambil dia dari agamanya. Nah, ketika itu untuk hal dan seterusnya terus berjalan, terus saya bilang, saya berpikir bahwa ke depannya nggak mungkin dong anak ini akan terus menjadi kecil, kemungkinan anak ini akan bertumbuh dan mungkin dia akan menyepelekan saya, artinya dia sudah tidak menganggap saya lagi. Dan apakah saya akan hancur kembali? Apakah saya akan eh, mengakhiri hidup untuk yang kedua kalinya misalnya begitu? Sehingga saya mencari bagaimana saya cara untuk mengikhlaskan hal tersebut. Ketika anak ini sudah tumbuh dewasa suatu saat nanti, saya sudah siap untuk menghadapi fakta bahwa ya saya cuma manusia biasa yang tidak lain hanya sebagai perantara untuk mungkin membahagiakan anak tersebut. Nah, dan itu pun terjadi. Ya, singkat cerita, ya saya pergi merantau, terus saya bilang nih, saya nggak bisa hidup nih ke gini-gini aja. Akhirnya saya memutuskan untuk riset lah, karena kedaulahnya juga, ya mungkin ya, karena waktu itu juga saya sudah jarang ibadah ke gereja gitu kan. Terus saya riset, saya sempat telepon salah satu kawan saya, kan kalau misalnya di Katolik itu untuk menjadi pemimpin agama atau untuk menjadi pastor itu namanya sekolahnya seminari ya. Nah, di seminari. Terus saya teleponlah salah satu teman saya di SMK waktu itu. Setelah lulus dia masuk seminari, jadi saya telepon gitu. Saya telepon, gimana nih, bagaimana nih soal keikhlasan itu di agama kita, bagaimana gitu kan, keikhlasan-keikhlasan atau nilai-nilai keikhlasan itu diajarkan. Tapi saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan gitu. Terus saya pindah lagi dong ke agama yang lain, misalnya waktu itu saya cari ke agama Hindu, agama Hindu. Terus saya bilang, keikhlasan ya nggak ada bedanya gitu dengan agama-agama sebelumnya gitu. Cuman mengandalkan ibaratnya kayak hidup di dunia aja. Terus pindah lagi dan pindah lagi. Akhirnya saya muak gitu dengan hal itu. Ya udah, saya stop aja. Terus kembali saya hubungi lagi nih sepupu saya yang Islam gitu kan. Terus gimana nih? Apakah gini gini gini? Oh iya, di Islam itu bagaimana kita ikhlas itu nanti diajarkan. Tapi ya udah, belajar aja. Nanti sebenarnya dipancing juga gitu untuk ayo kalau mau belajar ya masuk Islam. Jangan cuma belajar di luar aja terus nggak Islam, karena kemungkinan kalau kamu cuma belajar ya kamu nggak akan dapat gitu keikhlasan itu, kamu nggak akan dapat apa yang kamu cari. Jadi ya waktu itu ya itu maksudnya memutuskan untuk ya Islam gitu. Ya, kalau masalah ketuhanan ya, bagi saya waktu itu karena saya juga orang yang eh, maksudnya tidak terlalu eh, mendalami tentang agama, artinya saya cuman memikirkan tentang ibadahnya saja, tentang ibadahnya. Jadi saya tidak waktu itu ya tidak memikirkan tentang konsep ketuhanan. Saya nggak terlalu paham dengan konsep Trinitas ataupun saya tidak paham dengan konsep yang ada di Islam waktu itu. Jadi yang saya menarik dari Islam itu sendiri adalah
ketika saya sudah terlarut dalam kemaksiatan waktu itu, dan saya pikir bahwa ketika saya di agama sebelumnya, waktu untuk berbuat maksiat itu sangat terbuka lebar dan sangat-sangat memberi kesempatan untuk kita melakukan hal itu. Kenapa? Karena waktu ibadahnya itu cuman sekali sepekan, ya kan, sekali sepekan, dan itu pun ketika kita terlambat, ya, maka keterlambatan itu tidak memengaruhi ibadah kita. Artinya bahwa ketika kita masuk dan ibadahnya sudah hampir selesai, maka kita mengikut di situ. Ibadahnya selesai, kita juga selesai. Artinya tidak ada arti ibadah bagi kita sebenarnya. Dan ketika saya melihat Islam, jarak tentang ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya itu cuman yang paling lama itu subuh ke duhur gitu kan. Subuh ke duhur itu sekitaran 6 jam atau 5 sampai 6 jam gitu. Dan menurut saya di waktu itu kita produktif, ya kan? Kita produktif, artinya kita tidak memiliki kesempatan untuk bermaksiat dan kita kembali lagi kepada ibadah kita. Nah, setelah sholat duhur ke asar itu waktunya sekitar 1 sampai 3 jam. Jadi kemungkinan ya itu nggak ada kemungkinan lagi untuk kita berbuat maksiat ya kecuali kita niatkan betul, ya kan? Dari asar ke maghrib, begitu seterusnya dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, kita kebanyakan tidur. Artinya tidak ada waktu yang terbuang atau tidak ada waktu yang memungkinkan kita untuk berbuat maksiat ketika di Islam. Jadi itulah yang membuat saya untuk ya udah saya tertarik dan saya mau masuk Islam karena waktu itu saya juga merasa bahwa eh, terlalu banyak kemaksiatan dan saya nggak akan mungkin hidup dengan kemaksiatan-kemaksiatan seperti itu. Baik. Pernah ada diskusi dengan petinggi gereja, tokoh gitu, tokoh agama, atau dengan ayah ya dalam hal ini soal eh, kepindahan atau misalkan punya niat masuk Islam. Itu ada nggak diskusi-diskusi dulu? Iya, jelas ya. Diskusi dengan keluarga jelas itu ada karena eh, sebagai anak ya, kita harus apapun itu tetap kita menginformasikan kepada orang tua, khususnya kepada ayah. Jadi waktu itu ketika saya mendapatkan eh, apa ya istilahnya ya niat atau istilahnya kayak keinginan untuk masuk Islam, ya saya otomatis pasti mengabari yang pertama saya kabari adalah kedua orang tua saya, khususnya ibu. Jadi pertama saya telepon ibu saya, Bu, saya mau masuk Islam, ya kan? Sepertinya saya nyaman gitu di Islam dan sepertinya saya eh, bisa hidup di Islam gitu. Nah, terus si ibu bilang kalau saya nggak ada masalah, ya kan? Cuman nanti bapakmu gimana? Gitu kan? Akhirnya saya bicara ke bapak, saya bilang, Pak, saya mau masuk Islam, ya kan? Dan otomatis ya orang tua dan juga sangat marah. Jadi waktu itu bapak saya lagi di dapur, lagi kerja daging, lagi potong-potong daging, dan waktu itu ibu saya bilang kayak gini, sebenarnya waktu itu kamu pamit atau waktunya kamu menyampaikan hal itu, saya sebenarnya takut karena jangan sampai bapakmu itu shock mendengarkan berita hal itu dan jangan sampai dia melukai dirinya sendiri gitu. Apalagi waktu itu kamu bicara begitu, dia sempat pegang pisau gitu, artinya sempat melakukan potong-potong daging di dapur gitu. Jadi kayak, waduh, gimana ya waktu itu. Cuman saya nggak ngerespon ke arah situ. Jadi sebenarnya waktu itu saya pamit, saya bilang, Pak, saya mau masuk Islam. Terus bapak saya pasti marah. Itu tidak bilang, apakah itu yang saya ajarkan kamu dari kecil, itu kan? Ketika kamu sudah besar, kamu sudah berani membangkang. Ketika kamu sudah besar, kamu sudah tidak peduli lagi. Dan kata-kata yang saya masih ingat waktu itu adalah yang saya bilang bahwa kalau itu pilihanmu, silahkan.
karena tapi jangan sebut saya lagi sebagai orang tua gitu. Jadi sebenarnya waktu itu ya saya juga lumayan tegas ya, maksudnya lumayan keras gitu sama orang tua. Jadi saya bilang waktu itu, "Eh, Pak, saya ini tidak melakukan pertanyaan apakah saya diizinkan atau tidak untuk masuk Islam atau untuk memeluk Islam. Tapi saya cuma menyampaikan ini pernyataan bukan pertanyaan bahwa saya ingin masuk Islam. Terima tidak terima ini pilihan saya." Jadi waktu itu ya jelas tidak ada komunikasi setelahnya, tidak ada komunikasi lagi dengan orang tua khususnya bapak sampai beberapa bulan. Jadi saya pernah singgah di rumah hanya untuk menyapa ibu saya. Lepas itu kembali meninggalkan rumah karena jangan sampai terjadi perselisihan antara saya dan bapak dan yang terjadilah yang tidak diinginkan. Jadi sebenarnya waktu itu ya ketegangannya sangat besar, bahkan dari keluarga besar pun sangat tidak expect tentang apa yang saya lakukan gitu. Bahkan ada yang sampai menangis, ada yang sampai menelpon berjam-jam mengapa saya memilih hal ini. Ya, tapi itulah yang pilihan saya waktu itu. Kan ayah petinggi gereja dan paling tidak mendukung. Apa yang terjadi saat beliau tahu Mas Yusuf masuk Islam? Kapan dan di mana sebenarnya eh, ayah sebenarnya tidak tahu ya ketika saya masuk Islam atau tempat dan kapan saya masuk Islamnya. Iya, waktu itu ketika saya sudah masuk Islam, saya pernah melakukan video call ya, video call dengan kakak-kakak saya, saudara-saudara saya, dan ketika itu ayah sempat melihat sepintas tentang saya yang ternyata sudah masuk Islam. Akhirnya waktu itu ayah sempat marah kepada kedua kakak saya bahwa apakah ini yang kalian inginkan? Kenapa kalian membiarkan adik kalian ini melakukan hal-hal yang tidak masuk akal ya? Tidak masuk akal. Jadi sebenarnya yang dilakukan ayah saya sebenarnya waktu itu adalah termasuk ya mungkin memboikot saya sebenarnya ya. Waktu itu saya sempat kuliah karena saya gap year 1 tahun. Saya lulusan 2020, saya gap year, saya masuk kuliah di tahun 2021. Saya belum 1 semester, tapi qadarallahnya harus diputus waktu itu. Ya kan, saya juga pulang kampung itu cuman sekedar menyapa ibu, jadi tidak ada komunikasi sama sekali. Walaupun berusaha ya, waktu itu saya berusaha untuk membangkitkan komunikasi atau menghidupkan komunikasi, tetap saja tidak ada respon sama sekali. Iya, begitu aja. Kemudian Mas Yusuf, tadi ya eh, sebelum masuk Islam, sebenarnya ketika mau syahadat, apa momen spesifik saat Mas Yusuf merasa ini saatnya saya masuk Islam nih? Dan bagaimana perasaan waktu itu, Mas? Oh iya, ketika saya mau bersyahadat, ini juga salah satu yang menarik ya kan. Jadi waktu itu saya kan kuliahnya online ya, waktu itu kan COVID-19 gitu. Dan sebelumnya saya bersyahadat, saya juga sudah riset kepada beberapa asatiza untuk konsultasi bagaimana syahadat saya ini. Yang pertama saya konsultasikan waktu itu adalah saya bertanya bahwa ketika saya bersyahadat atau masuk Islam, tapi orang tua saya tidak mendukung, apakah termasuk anak durhaka? Ya kan, anak durhaka artinya tidak menuruti atau tidak mendengarkan perkataan orang tua. Apakah saya termasuk durhaka karena memilih agama Islam? Namun jawaban waktu yang saya dapatkan bahwa tidak ada kedurhakaan seorang ketika memilih jalan agamanya, kecuali di luar daripada itu mungkin bisa dikategorikan durhaka ketika tidak mendengarkan kedua orang tua. Akhirnya saya memantapkan diri untuk bersyahadat.
Namun waktu itu saya bingung, saya mau bersyahadat di mana. Akhirnya saya dihubungkan, diberi kontak dengan salah satu eh, dai sekarang yang menjadi guru saya juga. Waktu itu diberi kontak untuk bagaimana apakah saya serius mau bersyahadat. Kalau serius saya diarahkan ke kampus ya, Unismu, Universitas Muhammadiyah Makassar. Waktu itu saya dihubungkan dengan salah satu eh, istri dari eh, pimpinan Muhammadiyah waktu itu. Jadi saya pergi ke Unismu untuk bersyahadat. Nah, di hari hanya hari itu saya masih ingat hari Rabu, ya kan, hari Rabu sekitar tanggal 14, ya kan, hari Rabu tanggal 14 bulan Oktober 2021, saya sudah siap, jadi saya mandi. Namun kedorolahnya waktu itu saya tidak memiliki uang sepeser pun, sedangkan jarak dari Unismu kampus dengan tempat tinggal saya waktu itu saya tinggal menumpang di rumah teman sekelas saya waktu SMA. Jadi saya numpang di situ, jaraknya sekitar waktu itu sewa Grabnya sekitar 36.000. Saya masih ingat 36.000, dan waktu itu ada jadwal kuliah yang sangat padat. Jadi saya bingung nih, apakah saya harus kuliah atau saya bersyahadat waktu itu saja. Jadi saya menghubungi guru saya lagi, dai waktu itu, bahwa apakah gimana nih, apakah saya harus pergi ke Unismu atau besok aja ditunda lagi gitu kan. Dia bilang kalau memang mau serius silahkan pergi saja, nggak ada uang, silahkan pesan, nanti sampai di sana dibayarkan sewa ojek online-nya. Terus ya udah, saya waktu itu cari-cari di kantong di mana gitu kan supaya mencukupi untuk bayar ojek online. Akhirnya ya udah, waktu itu saya mantapkan jam 8 pagi saya berangkat ke Unismu, sampai di sana jam 9, kuliah jam 10. Jadi saya ketemu sampai di sana dikasih sewa untuk bayar, dan ketika saat itu saya memutuskan untuk ya udah, saya memilih untuk tidak hadir saja di perkuliahan. Saya buka HP, saya pegang HP, terus saya mengetik izin, Assalamualaikum dan seterusnya, selamat pagi Ibu dosen, saya tidak bisa hadir di kelasnya. Dan sebelum saya mengirimkan itu, dosennya itu sendiri yang mengirimkan pesan terlebih dahulu, cuman beda persekian detik aja di grup bahwa Ibu dosen itu berhalangan untuk hadir. Jadi saya bilang luar biasa, Masya Allah, saya merasa kayak wah, saya betul-betul didukung. Bahkan hal yang di luar ekspektasi saya waktu itu pun bisa terjadi gitu. Jadi saya waktu itu ya alhamdulillahnya saya bersyahadat dan tidak meninggalkan apapun untuk syahadat itu. Kuliah saya waktu itu tetap jalan karena ditunda, dan ya alhamdulillahnya syahadatnya lancar, dan juga kuliahnya juga lancar. Dan itu momen yang salah satu yang tidak bisa saya lupakan, bahwa ketika kita meniatkan baik, maka Allah juga akan mempermudah jalannya gitu. Ya mungkin itu saja. Apakah pernah mengalami eh, tekanan atau ancaman, Mas, dari keluarga atau lingkungan setelah menjadi seorang mualaf? Ya, ancaman secara langsung sebenarnya tidak ya, kalau dari keluarga. Cuman tadi sudah saya pernah sampaikan bahwa kalau dari orang tua, khususnya ayah, itu sudah mengatakan bahwa ketika kamu sudah Islam, ketika kamu terus memilih jalanmu, maka jangan panggil saya orang tua. Artinya jangan anggap saya orang tua lagi gitu. Oh, mungkin dan dari keluarga sebenarnya tidak ada ancaman, tapi cuman eh, sebuah pertanyaan kenapa. eh, jadi ya itu saja sih sebenarnya. Kalau dari orang tua ancamannya cuman itu,
dan itu yang disampaikan. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah aman semua. Apakah ada teman-teman lingkungan atau pihak gereja yang membujuk atau meminta lagi untuk kembali ke agama sebelumnya, Mas? Iya, kalau dari pihak gereja atau dari pihak agama sebenarnya tidak ada yang membujuk, ya kan? Karena saya juga eh, katakan bahwa sebelum saya masuk Islam itu saya sudah seperti orang yang tidak memiliki agama, artinya saya juga tidak pernah ke gereja karena saya merasa tidak hidup di situ. Jadi ya sebenarnya waktu itu saya tidak kenal lagi gitu orang-orang yang aktif di gereja waktu itu. Jadi saya tidak ada lagi kenalan-kenalan kecuali teman saya yang masuk di Anu, cuman saya juga tidak mengatakan kepada beliau bahwa saya masuk Islam. Jadi nggak ada lagi tekanan atau nggak ada ajakan dari orang-orang yang eh, beragama sebelumnya untuk kembali lagi. Ini sekarang perjalanan masuk Islamnya ya, Mas ya. Setelah masuk Islam, apa yang Mas Yusuf lakukan pertama kali untuk memperdalam agama? Iya, setelah masuk Islam atau setelah bersyahadat, waktu itu saya menghubungi, ya kan, saya menghubungi teman saya juga, ya kan, sepupu saya juga, bahwa apakah saya bisa melakukan pembinaan atau dibina di tempatnya. Terus dia bilang bahwa silahkan datang saja kalau memang mau dibina. Jadi saya datang di eh, sebuah tempat pembinaan mualaf juga waktu itu. Sebenarnya waktu itu belum ada mualaf baru kecuali saya yang waktu itu mualaf baru dan kedua sepupu saya yang sudah mualaf sekitar beberapa tahun. Jadi waktu itu saya mualaf baru di situ dan saya juga belajar ikro, terus belajar sholat, belajar wudhu, sholat 5 waktu. Jadi di situ akhirnya terus berkembang dan alhamdulillah tempat itu sekarang menjadi pondok tahfiz untuk mualaf, yatim dan duafa gitu. Dan setelah itu saya di situ belajar kurang lebih 1,5 tahun dan kembali saya eh, melanjutkan pembelajaran saya untuk meningkatkan bagaimana saya terus belajar. Saya pindah ke Sidrap, ya kan? Saya pindah ke Sidrap, tempat guru saya, maksudnya yang mengajak saya tadi menunjukkan Unismu tadi untuk bersyahadat di sana. Saya kembali ke sana untuk belajar di sana. Terus setelah itu ya belajar di sana. Alhamdulillah di sana perjalanannya bagus. Namun yang namanya egonya masih muda atau masih labil, saya keluar juga dari Sidrap dan eh, kembali ke kota besar, ya, ke kota Makassar. Di kota Makassar saya hidup ngekos, terus hidup bagaikan orang yang berandalan sebenarnya, di mana ya namanya anak muda ya, ibaratnya kayak bangunnya jam 12, terus tidurnya nanti jam 3 atau tidurnya nanti subuh, sholatnya juga bolong-bolong waktu itu, ya kan, sholatnya itu tidak pernah tepat waktu lagi, ya kan, bolong-bolong walaupun diganti, ya, terus saya merasa bahwa wah ternyata gini ya hidup sebagai orang Islam tapi ibaratnya kayak Islam KTP gitu, nggak pernah ngaji, jauh dari agama. Akhirnya alhamdulillahnya waktu itu kembali lagi berpikir baik, kembali berpikir normal, akhirnya kembali untuk udahlah cari guru aja gitu di sini, nggak usah lagi pulang ke Sidrap dan nggak pulang ke Pinrang, tapi fokusnya cari tempat belajar aja di situ. Jadi waktu itu cari tempat belajar,
akhirnya ketemu, dan waktu itu karena pusing nggak ngapa-ngapain, akhirnya ditawarkanlah untuk masuk di pendidikan dai atau sekolah dai, dan alhamdulillahnya masuk, terus belajar, dan sekarang menjadi dai utusan di lembaga tersebut. Baik, sebentar, Mas. Bagaimana akhirnya Mas Yusuf menjadi guru tahfiz dan ikut juga menjadi pembina mualaf ya? Bisa ceritakan prosesnya? Iya, waktu itu saya, karena saya, maksudnya kami ini termasuk generasi pertama di pondok tersebut, dan ketika masuk tahun ajaran baru, akhirnya ada beberapa mualaf, ya, beberapa anak yang bersyahadat dan masuk di situ, eh, ya, karena di situ yang paling tua di antara semuanya cuman saya dan satu sepupu saya, dan alhamdulillah waktu itu saya juga sudah bisa membaca Iqra. Jadi ya yang saya ajarkan adalah Iqra gitu, mulai dari Iqra 1 sampai Iqra 2 atau Iqra 3. Nanti selebihnya nanti diajarkan sama ustaz yang lebih paham dengan Iqra di atasnya gitu. Jadi kalau misalnya huruf-huruf hijaiyah waktu itu saya yang bantu, terus misalnya kayak gerakan-gerakan sholat, saya juga yang bantu. Kalaupun bacaan sholat nanti bacaannya nanti disetorkan sama kepada ustaz. Jadi sebenarnya waktu itu saya cuman membantu apa yang bisa saya bantu gitu. Ya, karena di situ saya juga yang paling tua, dan sebenarnya waktu itu saya juga yang termasuk pertama di situ, karena saya masuk di situ langsung di situ. Kalau teman-teman yang lain ada yang masuk terus dikirim ke pondok-pondok yang ada di kenalannya si pemilik pondok gitu. Sebenarnya begitu. Apa tantangan terbesar saat belajar agama setelah jadi mualaf, Mas? Iya, untuk bagi saya ya tantangan terberatnya itu ketika belajar adalah mencari guru yang mungkin siap dengan apa ya, banyaknya pertanyaan yang saya ajukan gitu. Jadi ketika saya bertanya ini harus dijawab ini, ketika saya harus bertanya ini saya harus jawab ini, dan waktu itu ketika saya bertanya hal-hal mungkin dijawabnya belajar aja dulu. Jadi sehingga tidak ada kepuasan untuk dari pertanyaan saya. Jadi sehingga ya waktu itu saya yang menjadi tantangannya adalah ya saya harus mencari guru ya ke sana ke sini, ya kan, ke sana ke sini untuk mencari guru yang betul-betul pas dan bisa mengajarkan saya untuk memenuhi rasa ingin tahu saya. Dan tantangan selanjutnya adalah ketika waktu itu adalah eh, ya saya harus diajarkan orang yang lebih muda daripada saya. Tapi ya alhamdulillahnya ya saya bilang saya mau belajar jadi nggak peduli gengsi. Waktu itu saya diajar sama seorang hafiz Quran. Waktu itu umurnya mungkin sekitar 10 tahun. Jadi orang yang mengajar saya itu umur 10 tahun, sedangkan saya ini yang waktu itu udah dewasa. Jadi ya sebenarnya tantangannya adalah diajarnya adalah orang-orang yang kalau mereka mengajarnya ikro, jadi begitu kesusahannya untuk mencari guru yang memang bisa memenuhi atau bisa menjawab semua pertanyaan atau rasa ingin tahu saya sebenarnya. Itu saya sih tantangannya. Ini penutup ya, Mas Yusuf. Dari semua perjalanan panjang Mas Yusuf ya, eh, apa arti keikhlasan menurut Mas Yusuf setelah menemukan dalam Islam, Mas?
Iya, bagi saya ketika sudah berislam dan mempelajari apa yang saya cari itu. Apa itu keikhlasan? Bagi saya keikhlasan adalah bagaimana kita terus bisa berbuat baik, tapi yang kita ingat adalah perbuatan salah. Artinya eh, kita terus berbuat baik, mungkin dalam satu hari kita bisa berbuat baik 10 kali, dan ternyata yang kita sadari dari perbuatan kita itu adalah kekurangannya atau eh, keburukan yang kita lakukan dalam satu hari itu. Jadi keikhlasan bagi saya adalah bagaimana kita melupakan perbuatan baik kita, atau artinya kita bisa eh, melupakan hal-hal yang kita lakukan itu, dan mengingat atau tidak melupakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan dalam satu hari itu. Dan juga keikhlasan itu adalah bagi saya adalah bagaimana kita memaafkan orang-orang yang ada melakukan kesalahan untuk kita, dan bagaimana kita mengampuni diri sendiri ketika kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan, atau berhenti menyalahkan diri sendiri ketika kita tidak mampu menyelesaikan sebuah masalah yang ada di hadapan kita. Mungkin itu keikhlasan yang saya dapatkan. Jadi bagaimana untuk terus berbuat baik, bagaimana untuk terus menebar kebaikan, tapi selalu yang kita ingat atau selalu yang kita tidak lupa adalah bagaimana keburukan-keburukan yang kita lakukan itu dalam setiap harinya untuk selalu kita perbaiki di hari berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pesan apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman non-Muslim yang sedang mencari kebenaran, mungkin seperti Mas Yusuf dahulu, Mas. Iya, untuk teman-teman yang sedang dalam mencari kebenaran atau dilema apa yang harus dilakukan, maka sebenarnya kita tidak akan pernah tahu ketika kita tidak berani untuk mencoba. Jadi untuk teman-teman, silahkan melangkah, silahkan maju, silahkan ambil keputusan yang ingin diambil, tinggalkan dulu eh, hal-hal yang mengganggu kita, maka maju saja, melangkah saja, maka semua itu pasti dimudahkan jalannya ketika niat kita juga baik. Jadi kalau niatnya baik, kalau niatnya itu eh, bermanfaat, maka melangkah, maka insya Allah pasti akan ada jalannya. Jika bertemu ayah sekarang ya, apa yang ingin Mas Yusuf sampaikan terkait keputusan masuk Islamnya Mas Yusuf? Ya, kalau saya bertemu dengan ayah saya sekarang, ya saya akan sampaikan bahwa mungkin saya akan mengajak beliau juga untuk masuk Islam, bukan karena eh, saya ingin bisa dekat kembali kepada orang tua, tapi melainkan bahwa ayo bergabung ke Islam, karena sebenarnya ya alhamdulillahnya saya sudah merasakan bagaimana kebesaran Islam itu, bagaimana kebaikan di dalam Islam itu. Mungkin sesimpel itu sebenarnya, karena saya juga dengan ayah juga kurang komunikasi sebenarnya. Artinya tidak terlalu dekat. Tapi kalau komunikasi insya Allah lancar. Baik Mas Yusuf, Alhamdulillah terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Semoga menjadi amal jariah buat Mas Yusuf maupun siapapun yang terlibat ya dalam hal ini. Eh, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan dalam perjalanan dakwahnya menjadi inspirasi bagi banyak kaum muslimin yang memang lahir dari eh, Islam ya begitu. Berbeda dengan Mas Yusuf yang baru masuk Islam yang sekitar 4 tahun yang lalu ya 2021. Barakallahu fiq Mas Yusuf, jazakallahu khair khairan pada Mas Kiron. Semoga menjadi jalan hidayah bagi eh, banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sultan Parfum, parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah, Hajar Aswad, Kasturi, 2000 bunga dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Teman-teman, sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja. Semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih.